itu masuk dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, di mana di dalam tuntutannya tuh bisa mencapai 5 tahun penjara atau lebih apabila dilakukan dengan kekerasan dengan berkali-kali, maka itu bisa dikategorikan adalah pemberatan. Artinya kita bisa tuntut pidananya dengan hukuman yang seberatnya, karena sering dan berulang kali, sehingga bukan hanya fisik saja, tapi mungkin mental dan psikisnya juga itu pasti kena. Dan ini juga harus benar-benar harus ditegakkan, hukum harus ditegakkan. Apabila pasal yang sudah dikenakan atau dituduhkan kepada Rizky Bilar dan memang dibuktikan ternyata berkali-kali melakukan tindak pidana kekerasan sehingga menyebabkan Lesti juga berat juga yang dialami, baik psikis yang tadi saya bilang ataupun fisik ya, apabila itu adanya kerusakan di dalam tubuhnya ataupun ada robek tangan atau memar yang tidak kunjung bisa sembuh, itu bisa dikatakan adalah rusak permanen. Itu lebih berat lagi, bisa dituntut sampai dengan 10 tahun penjara gitu. Jadi mungkin ada beberapa faktor yang menyebabkan adanya kekerasan dalam rumah tangga, yaitu faktor pertama tuh bisa juga dari faktor ekonomi, yang kedua itu dari faktor adanya orang ketiga, di mana orang ketiga inilah yang menjadi penyebab atau pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Dan memang yang kita alami sekarang ini, yang banyak dialami saat ini adalah adanya faktor orang ketiga. Di sini tidak menerimanya adanya orang ketiga. Jadi terjadilah suatu cekcok yang tidak bisa dibendung, akhirnya terjadinya kontak fisik yang mungkin dari sisi perempuan tidak kuat untuk melawan laki-laki, sehingga terjadilah perseteruan yang mengakibatkan pemukulan, pembantingan yang tidak ada kontrol, yang unkontrol, sehingga kedua belah pihak saling memukul, saling menghujat dan banyak hal yang terjadi, sehingga terjadilah pemukulan sampai penganiayaan. Yang mirisnya itu sampai penganiayaan dan melukai perempuan dengan luka berat. Itu yang bahaya. Dari pertama kali melakukan laporan atau LP, dibikin rekomendasi visum et repertum ke pihak rumah sakit, dan rumah sakit memberikan hasil daripada visum tersebut. Begitu hasil visum itu sudah diterima oleh pihak kepolisian berhak mencari barang bukti, saksi yang cukup, sehingga ini bisa diteruskan untuk proses selanjutnya. Tentunya proses penyelidikan, kalau memang sudah yakin dan sudah bisa ditetapkan untuk dilakukan proses sidik, yaitu dilakukan proses sidik. Itu kira-kira harusnya dalam waktu 2 minggu pun sudah bisa ditentukan bahwa ini adalah kasus benar-benar penganiayaan ataukah cuman luka ringan. Artinya polisi harus tidak pandang bulu, lakukan dengan cepat dan hukum seberatnya apabila ini dia telah melakukan tindak pidana kekerasan yang cukup dan berulang kali. Saya rasa polisi harus sigap dalam hal ini. Dari segi pemanggilan, dari pertama kali proses penyelidikan, itu nanti dilakukan pemanggilan klarifikasi apakah benar, semua diverifikasi. Nah, kalau memang benar dan memang melakukan suatu tindak pidana yang sesuai dengan dimaksud dan akan melanjutkan kepada tahap selanjutnya adalah tahap sidik, maka ditentukan pasalnya, apakah masuk di dalam pasal 1 Undang-Undang 23 nomor tahun 2004
itu tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Di situ ada pasal-pasal yang ditentukan sehingga jeratan hukumnya ataupun berapa tahun dia akan kena hukuman itu akan diterima oleh pihak terlapor. Artinya ada panggilan pertama, apabila tidak datang panggilan kedua, tidak datang juga tandanya memang harus dijemput untuk dilakukan pemeriksaan. Nah ini jemputnya ini jemput paksa atau jemput apa Bang kalau polisi juga melihat dari sisi seberapa besar undang-undang itu ditegakkan. Artinya setiap kita menerima laporan itu adalah pro justistia. Pro justistia itu adalah benar-benar menegakkan hukum yang seadilnya, sehingga benar-benar proses hukum itu kita hargai. Nah, kalau memang tidak datang dalam satu kali, panggilan 2 kali, panggilan 3 kali itu boleh dijemput. Dijemput artinya kalau menghilang ya harus dipaksa